Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah. Thumma as-salatu ma'a salamil laiki 'alan nabiyyi afsahil khalaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man atqanul qur'ana bil i'rabi. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para guru besar, bapak, ibu, jamaah Masjid An-Namirah yang kami muliakan, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah, terkhusus kepada Bapak Abdul Wahid, Bapak Rois yang merupakan guru saya dan senior saya yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan aktivitas yakni tolabul ilmi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yen sewu niki kula lepas mawon nggih mikir kersane cek enak ngoten. Hadirin wal hadirat, alhamdulillahirabbil alamin. Dalu menika malam ini kita ketemu lagi ditakdirkan oleh Allah. Biasane kalau ketemu lagi niku ketokane cocok. Ngoten para Rois nggih. Alhamdulillah mugi-mugi terus cocok ngoten. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam niku kalau kita cermati isi pokoknya niku ada 3. Meskipun ada banyak hal lain yang juga merupakan isi daripada Al-Quran. 3 itu mencakup wilayah 1 akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Nah, 3 hal ini yang harus kita pedomani, kita pegang kuat sejak kita lahir sampai kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin fokus pada yang kedua, yakni masalah syariah yang merupakan pedoman dalam tataran kehidupan kita sebagai umat muslim. Tapi setidaknya saya singgung secara global yang pertama, Bapak Ibu. Yang pertama, isi pokok kandungan Al-Quran itu adalah akidah. Akidah ini berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita. Maka akidah ini akan berkorelasi dengan iman kita. Kita kalau menyatakan iman, maka rukun iman yang 6 itu harus kita percayai, kita yakini seyakin-yakinnya. Nah, masalah akidah ini dalam konteks ahlus sunnah wal jamaah yang kita pedomani dalam berakidah, kita tidak boleh bahasa kerennya ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Niku bahasanya anak-anak perkuliahan.
Yang dimaksud dengan ekstrim kiri itu kita lebih memposisikan akal kita di dalam memahami wahyu di atas wahyu itu sendiri. Nah, sebaliknya kalau ekstrim kanan artinya adalah akal tidak kita fungsikan dengan sebaik-baiknya untuk memahami wahyu-wahyu Tuhan. Maka dalam lintas perjalanan masalah akidah ini yang dalam ilmunya itu dibahas dalam ilmu kalam atau teologi bahasa kerennya, itu pernah muncul golongan-golongan yang satu itu dikatakan sebagai ekstrim kiri, artinya akal menjadi nomor satu, atau juga golongan yang tidak memfungsikan akal sebagai alat untuk memahami wahyu. Niki rodok berat niki pembahasanipun. Nah, cek kita niku yakin di dalam melaksanakan amaliyah ubudiyah kita sehari-hari. Contohnya ngaten, bagi yang memahami Al-Quran itu difahami dengan memposisikan akal di atas wahyu, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu semuanya ya atas kehendak manusia. Tidak ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lah mereka yang berpandangan ini berpedoman pada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu yang dijadikan pedoman. Sesungguhnya Allah itu tidak merubah nasib suatu kaum, melainkan kaum itu yang merubahnya sendiri. Jadi segala aktivitas kita itu semuanya murni dari kita. Tidak ada campur tangan daripada Tuhan. Sebaliknya, yang memahami atau berpedoman bahwa akal itu tidak punya fungsi atau peran di dalam kehidupan kita, semuanya ini atas kehendak Allah. Ini mereka memedomani ayat wa id romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melempar, misalkan kita melemparkan batu begitu, sesungguhnya yang melempar itu bukanlah kamu melainkan Allah. Artinya manusia tidak punya kehendak sama sekali, semuanya itu dijalankan oleh Allah. Ketika manusia mencuri, katakan itu Allah yang menggerakkan manusia itu mencuri. Nah, maka kemudian di kalangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengambil yang tengah-tengah. Artinya bahwa di dalam kita beriman, berakidah itu kita memedomani wahyu Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi juga tidak menafikan fungsi akal kita sebagai instrumen untuk memahami wahyu tersebut. Sehingga dalam konteks tertentu bahwa manusia itu tunduk patuh atas kehendak Allah. Contoh masalah mati. Kalau sudah mati, ditakdirkan mati, maka faidza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lekne ajal itu sudah datang, maka tidak akan ada yang bisa mengakhirkan atau yang memajukan. Atau sebaliknya, bahwa dalam konteks tertentu kita sebagai manusia memiliki peran atas kehidupan kita. Contoh, anak ketika belajar, apabila anak tersebut tidak belajar, tentu dia tidak akan lulus ujian. Kita mau diterima kerja, katakan mau mendaftar PNS begitu, maka harus ada usaha,
agar kita bisa lolos dalam seleksi PNS tersebut. Nah, dari sini bahwa di dalam kita berakidah Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa ada bagian tertentu yang merupakan hak prerogatif Allah yang itu tidak bisa diutik-utik, tetapi juga ada peran kita sebagai manusia dengan perangkat akal kita dan panca indera kita untuk senantiasa berusaha. Ini yang berkaitan dengan akidah satu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kemudian yang kedua niki masalah syariah. Lah niki yang kadang sering bledru itu salah paham, misunderstanding di dalam memahaminya di kalangan atau di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita kadang mencampur adukkan mana wilayah syariah dan mana wilayah fikih. Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan syariah adalah segala sumber peraturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan melalui Rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersumber dari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Itu yang dimaksud syariah. Maka di dalamnya akan mengatur hubungan kita dengan Tuhan, atau yang disebut dengan hablum minallah, dan hubungan kita antar sesama manusia yang disebut dengan hablum minannas. Keduanya ini tidak boleh berat sebelah, keduanya idealnya harus seimbang. Contohnya tidak boleh orang itu kemudian hanya memegang tasbih, lupa mencari nafkah kepada istri anaknya, atau sebaliknya dia sibuk bekerja sehingga lupa akan Tuhannya. Tidak boleh. Maka idealnya dia juga beribadah, melaksanakan kewajibannya sebagai hamba, tetapi dia juga tidak lupa melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernah ada suatu cerita Nabi menegur kepada salah seorang sahabat yang dia hanya melulu beribadah saja, melupakan istri dan anaknya. Maaf nyon sewu, kadang kita mendapati sebagian dari orang itu pergi berhijrah meninggalkan anak istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga anak istrinya keleleran, terlunta-lunta, terlantar, tidak makan, tidak minum, sampai akhirnya dimasukkan ke panti-panti. Ini juga tidak benar. Maka harus seimbang tadi. Nah, ini diatur dalam syariat tadi. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya syariat tadi bersumber kepada dalil, dalam hal ini Al-Quran dan hadis, yang sifatnya qat'i. Qat'i itu pasti, sehingga tidak akan ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Semuanya sepakat karena sumbernya adalah dalil yang qat'i. Nah, ini nanti akan berbeda dengan yang kita katakan sebagai fikih tadi. Fikih itu juga bersumber kepada sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi pada dalil yang bersifat dzanni. Dzanni itu masih memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda. Nah, ulama itu berbeda pada permasalahan yang kedua fikih ini. Lah ini nanti yang memberikan implikasi, memberikan dampak kepada kita di dalam kita beribadah itu enak.
Artinya enak, kita bisa memilih. Inilah yang kemudian sering dikatakan bahwa perbedaan pendapat di antara para ulama itu dikatakan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang Allah, karena kita bisa memilih. Contohnya ngeten, niki contoh sing syariah, contohnya ngeten. Semua sepakat bahwa umat Islam itu wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu niku nggih duhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Tidak ada ulama yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Tidak ada, semua sepakat. Semua sepakat. Niku syariat. Nah, fikih, niki fikih. Di dalam sholat, ketika mengawali sholat, niku salah satu rukunnya adalah niat. Nah, maka di sini ulama berbeda. Lah niat itu loh, ada yang mengatakan harus dilafalkan, usolli fardhu subhi, usolli fardhu maghribi, tetapi niat itu tidak perlu dilafalkan. Niat itu cukup di dalam hati saja. Nah, ini kan berbeda pendapat. Lah ini kadang kita bingung menyikapi hal itu. Monggo, ini kan bentuk kemurahan Allah. Monggo, misalkan panjenengan mau melafalkan niat, mboten napa-napa, tidak perlu dilafalkan, langsung niat di dalam hati, nggih mboten napa-napa. Salah satu contoh malih, misalkan di dalam ayat ketika orang mau melaksanakan sholat niku harus wudu. Niku ayate ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Semua ulama sepakat kalau sebelum sholat itu harus bersuci, dalam hal ini wudu. Tapi kemudian di dalam bersuci ketika membasuh atau mengusap, ketika mengusap sirah atau kepala, itu yang diusap seluruh kepala atau hanya sehelai 2 helai rambut atau sebagiannya saja. Ada yang mengatakan cukup 1 helai rambut saja, ada yang mengatakan seluruh kepala. Monggo. Nah, kita yang bagaimana? Monggo, kita bisa memilih. Nah, itulah terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat dalam masalah itu. Ini yang disebut sebagai masalah furu'iyah. Itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selanjutnya niki isine ilmu tok niki isine. Mboten enten guyone balas lah niki. Selanjutnya di dalam syariat tadi itu ada yang masuk wilayah pokok, yang itu disebut sebagai usul, ada yang disebut sebagai furu'. Di usul itu yang semuanya sepakat, yang kemudian tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tadi. Yang furu' tadi memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Nah, dalam rangka untuk memahami syariat tadi, dibuatkanlah metode yang sudah terbakukan, yang di situ kita sebut kaidah usuliyah dan kaidah fikhiyah. Niki rada angel niki. Kaidah usul niku yang berkaitan dengan lafat-lafat di dalam Al-Qur'an. Contohnya ngeten. Kita di dalam Al-Qur'an itu tidak menemukan bahwa sholat itu hukumnya wajib. Mboten enten tentang Al-Qur'an, yajibu 'alal mu'minina sholatan, mboten enten. Lah dari mana kita kemudian tahu kalau sholat itu wajib? Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sholat wajib niku namung wa aqimus sholata wa atuz zakah niku. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya dirikanlah sholat
dan bayarlah zakat. Loh, sholat kok disuruh mendirikan, mana wajibnya? Lah mboten ngertosan gitu. Maka kemudian dengan piranti atau perangkat usul fikih tadi dirumuskan bahwa setiap perkara yang menunjukkan perintah di dalam Al-Quran itu berimplikasi atau bermaksud wajib. Maka setiap al-amr tadullu alal wujub. Setiap perintah di dalam Al-Quran menunjukkan atas kewajiban itu. Pun sebaliknya, kalau ada larangan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa hal itu haram atau tidak boleh dilakukan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam penerapan syariat tadi, yang masalah-masalah yang banyak furuk macam-macam tadi, cabang-cabang tadi, itu juga ditopang dengan yang namanya qaidah fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Gampangnya ngeten biar kita punya gambaran. Matematika dalam penghitungan bangun ruang misalkan, agar ruang tertentu itu bisa dihitung itu menggunakan rumus gitu kan. Di dalam penelitian misalkan, orang untuk melakukan penelitian, Pak Rois niki kalau membuat proposal niku harus disertai dengan metode penelitian biar penelitiannya niku sah, biar penelitiannya itu sesuai dengan kaidah, dengan menggunakan pendekatan apa, kualitatif, kuantitatif, atau research and development gitu. Kemudian instrumennya apa, bagaimana cara pengumpulan datanya, itu ada koridornya, ada aturannya. Nah, maka kemudian di dalam agama, dalam rangka mengatur apa yang dilakukan oleh manusia, ada kaidahnya juga yang disebut dengan kaidah fiqhiyah. Nah, yang pokok, meskipun yang selainnya itu banyak sekali, itu ada 5. Nah, ini prinsipnya yang pokok ini ada 5. Yang pertama, di dalam kaidah fiqhiyah itu ada kaidah bahwa al-umuru bimaqasidiha, al-amru bimaqasidiha. Kalau mufrad al-amru, kalau jamak al-umuru. Bahwa segala sesuatu, segala perkara itu tergantung pada niatnya. Lah ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sahnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang diniatkannya, tapi harus difahami dengan benar. Maksudnya begini, setiap amal ibadah yang kita lakukan ini, niat menjadi kunci sah dan tidaknya amal ibadah kita. Contoh nih, sholat ngeten menika. Maka kalau kita tidak niat, sholat kita tidak sah. Puasa, maka kalau kita tidak niat puasa, puasa kita tidak sah. Zakat, kalau tidak kita niati zakat, maka zakatnya tidak sah. Maka segala amal ibadah yang kita lakukan itu harus dimulai dengan niat. Niat niku napa? Lek dalam fikih dijelaskan bahwa niat itu qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi. Niku niat. Kita menyengaja melakukan sesuatu besertaan atau bareng dengan amal perbuatan itu. Contoh lagi, sholat ya.
Maka ketika kita niat, saya niat sholat, maka kita berdiri menghadap kiblat. Kita menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan sesuatu itu. Niku yang disebut dengan niat. Niat puasa, nawaitu shauma ghadin di malam hari, maka ketika kita niat puasa, kita bersiap juga melaksanakan sesuatu itu. Maka kemudian di dalam niat sesuatu yang fardu itu harus ada 3 hal. Yang pertama disebut dengan qasdu fi'li, yang kedua adalah fardiyah, dan yang ketiga at-ta'yin. Niku niat, harus itu. Qasdu fi'li niku ungkapan kita menyengaja melakukan hal itu. Usolli kalau dalam sholat, nawaitu itu namanya qasdu fi'li, saya menyengaja melakukan sesuatu. Kemudian ta'yin, menyatakan apa yang dilakukan. Usolli fardhul maghribi, fardu sholat maghrib, itu yang kedua. Yang ketiga harus ada fardiyahnya, kalau itu ibadah fardu, fardhu lillahi ta'ala. Jadi cukup misalkan jenengan niat usolli fardhul maghribi fardhu lillahi ta'ala, niku cukup. Saya niat sholat maghrib fardu karena Allah Ta'ala, cukup niku. Tapi sempurnanya nggih kados yang kita lafalkan niku lafalnya niat. Niku yang pertama. Nah, al umuru bimaqasidiha niki juga dilihat pada perbuatannya. Tidak kemudian katanya Pak Hakim kemarin Jumat itu bahwa segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau begitu saya tak mencuri, saya niati sodakoh. Nah, niki kleru. Saya tak memukul orang, tak niati untuk membalas dendam teman saya. Lah, niki kleru. Jadi tidak boleh sesuatu yang haram atau yang dilarang kemudian diniati agar sesuatu itu diniati dengan niat yang baik tadi. Saya niat mencuri, saya sodakohkan ke masjid. Saya niat mencuri untuk membantu fakir miskin, untuk membantu orang-orang jumur. Nah, tidak berlaku seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa sebuah keyakinan itu tidak dapat dihilangkan karena keraguan-raguan. Yang dimaksud keyakinan adalah wahwa makana sabitan bin nadri wa bidalili. Yang dimaksud keyakinan itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh mata kita, oleh nador kita, oleh panca indera kita, dan juga dalil-dalil atau bukti-bukti. Contohnya ngeten, biasanya di tengah-tengah sholat kita itu sering ragu atau gamang karena digoda setan. Aku tadi sholatnya itu sudah dapat berapa rakaat ya? 2 atau 3 atau 4, 1 atau 2. Pernah seperti itu, Bu? Nate ngaten nggih? Nah, pernah seperti itu. Lah, maka bagaimana menyikapi hal ini? Maka yang yakin adalah 2 atau 3, maka yang yakin adalah 2. Kenapa? Karena ketika kita yakin 2, belum tentu itu 3. Kalau kita yakini 3, maka bisa jadi 2-nya belum. Karena 2 sudah ditetapkan dengan adanya dalil, 2 itu adanya sebelum 3. Ini contoh lagi yang sering menghinggapi kita. Saya tadi sudah batal apa belum ya? Waktu mau sholat misalkan,
saya tadi sudah batal apa belum ya? Maka yang diyakini adalah belum batal selama tidak ada bukti kebatalannya. Kenapa? Karena apa yang kita tanyakan saya batal atau belum itu menunjukkan bahwa Anda telah bersuci, telah wudhu. Maka yang diyakini adalah Anda belum batal selama tidak ada bukti yang menunjukkan kebatalan Anda. Contoh maneh, saya tadi ketika melaksanakan sholat sudah wudhu apa belum? Saya tadi sudah wudhu atau belum? Maka yang diyakini yang apa? Wudhu apa dereng? Wudhu apa dereng? Dereng. Maka yang diyakini adalah belum wudhu. Kenapa? Karena wudhu atau sudah wudhu, wudhu atau belum wudhu. Kalau belum, kemudian maka kita wudhu. Kalau kita yakini wudhunya tapi ternyata belum, maka akan salah. Nah, kaidah ini al yaqinu la yuzalu bisyak, bahwa segala keyakinan itu tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan-raguan. Tapi ngoten niku penerapan kaidah itu. Ini kaidah yang kedua. Masih ada 3 lagi. Kaidah yang ketiga, bahwa al masyaqqatu tajlibut taisiro. Orang yang dalam kondisi masyaqqat, kesulitan, maka diperbolehkan untuk mengambil kemudahan. Al masyaqqatu tajlibut taisiro. Orang yang dalam kondisi masyaqqat, kesulitan, itu boleh mengambil kemudahan. Contoh ini banyak sekali di dalam kita. Maka kita dapati yang namanya hukum rukhsah. Contoh, ketika kita bepergian jauh yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat jamak qashar, maka kita boleh menggabungkan sholat zuhur dan sholat asyar di jamak dan di qashar. Zuhur menjadi 2 rakaat, asyarnya menjadi 2 rakaat. Nah ini karena dalam kondisi masyaqqat. Contoh maneh, orang yang tidak mampu sholat dengan berdiri, orang tersebut boleh melaksanakan sholat dengan duduk. Tidak mampu duduk, boleh melaksanakan sholat dengan tidur miring. Tidak bisa sholat dengan tidur miring, boleh melaksanakan sholat dengan terlentang. Tidak bisa melaksanakan sholat dengan terlentang, boleh melaksanakan sholat dengan isyarat mata. Tidak bisa melaksanakan dengan isyarat mata, boleh dengan isyarat hati. Tidak bisa dengan isyarat hati, maka ya disolati bersama-sama. Nah, itu bentuk kemurahan yang diberikan Allah, bahwa dalam kondisi masyaqqat, dalam kondisi kesulitan, kita diperkenankan mengambil kemudahan. Contoh nih maneh, panjenengan sing sampun nate haji nggih, di dalam pesawat. Kita tidak tahu kan pesawat itu bergerak menghadap kemana. Bagaimana kemudian kita mencari air untuk berwudu? Maka boleh kita melaksanakan sholat dengan bertayamum dan kemudian menghadap kemana pesawat itu melaju. Kuwatah niki contoh nih di dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang tidak bisa bersuci dengan menggunakan air, kalau terkena air mati misalkan, atau sakitnya tambah parah, maka orang tersebut boleh bersuci dengan bertayamum. Niki prinsip kaidah fikih sekoeco, sehingga dalam kehidupan kita niku sebenarnya agama niku mudah, mempermudah kita, bukan justru mempersulit kita. Ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah kalau kita dapat memahami dan mendudukkan persoalan pada koridornya. Itu yang ketiga. Yang keempat,
adz-dzararu yuzalu, atau dalam bahasa lain adz-dzaruratu tubihul mahdzurat. Dalam kondisi darurat kita itu diperbolehkan dalam batasan tertentu sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan. Kalau baleni malih, adz-dzaruratu tubihul mahdzurat, bahwa dalam kondisi darurat kita ini diperbolehkan dengan kadar tertentu melakukan sesuatu yang mahdzurat, dilarang, yang diharamkan. Contohnya ngeten, Pak Rois dahar nih, oh enak-enak dahar sate misalkan. Nah, di tengah-tengah Pak Rois dahar niku tersedak Pak Rois. Di depannya Pak Rois yang ada ini hanya sebotol arak. Lek Pak Rois dalam kondisi tersedak ndak minum ini, kalau kemudian digunakan untuk pergi nyari air mati, maka pada saat itu juga Pak Rois saged ngunjuk arak sing wonten ngajengipun niki. Boleh meminum arak yang ada di depannya ini tadi, agar Pak Rois tidak mati karena tersedak tadi. Tetapi minum araknya itu tidak kemudian setelah selesai tersedak, loh kok enak ya ternyata, dintekne sak botol, boten ngoten, tapi hanya pada waktu itu saja untuk menghilangkan tersedak saja. Contohnya malih, ada seseorang tersesat di dalam hutan misalkan, di situ dia akan mati kalau tidak makan sesuatu. Lah adanya di situ hanya makanan yang haram, misalkan babi misalkan. Kalau dia tidak makan babi itu, dia akan mati. Maka dia boleh makan babi itu dalam batasan untuk mempertahankan hidupnya. Lah niki kemudahan lagi kan niki, bahwa adz-dzaruratu tubihul mahdzurat. Banyak contoh-contoh lain. Contoh misalkan kemarin misalkan banyak di media niku beredar ketika corona niku bahwa virus itu mengandung unsur gelatin. Gelatin niku bagian dari babi. Maka kemudian kalau kita divaksin, maka kita sama dengan mengkonsumsi babi. Nah, bagaimana mendudukkan masalah ini? Maka kita harus meninjaunya dalam sisi agama dengan menggunakan pedoman fikih ini tadi. Maka kita lihat di dalam hukum fikih, ketika sesuatu bercampur dengan sesuatu yang najis atau yang haram, itu ada 3 metode yang digunakan untuk menemukan atau memecahkan solusinya, memberikan solusi. Yang pertama itu disebut dengan istihalah. Istihalah niku benda yang najis bergabung atau bercampur dengan benda yang suci, yang kemudian benda najisnya dikalahkan oleh benda yang suci dalam jumlah yang banyak benda yang sucinya. Niku boleh. Niku boleh kemudian menggunakannya karena sudah berubah istihalah. Maknanya istihalah niku ngalih. Yang tadi apabila memang benar ada gelatin babi di dalam vaksin, niku sudah tercampur oleh berbagai macam obat atau zat kimia, sehingga itu sudah tidak menjadi babi lagi tapi menjadi zat baru karena berubah, maka boleh betul napa-napa. Lah niki kalau tidak paham ngaten menika, lah niki akan menjadi permasalahan, kemudian di blow up, disalah-salahkan, diserang dan sebagainya. Kalau itu tidak bisa digunakan, bisa menggunakan metode yang kedua yang disebut dengan istihla. Istihla niku benda yang awalnya najis kemudian secara sendiri berubah menjadi sesuatu yang tidak najis. Contoh arak yang cokak.
Arak itu kalau dibiarkan pada kondisi tertentu tidak dicampur dengan zat apapun, bisa jadi dia berubah menjadi cokak. Cokak itu hilang, rasa haramnya, memabukkannya hilang, maka dia berubah menjadi suci dan boleh dikonsumsi. Nah, yang ketiga, kita bisa menggunakan kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat tadi. Kalau tidak divaksin, satu perumahan ini akan tertular virus corona, mati semua. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Maka kemudian menggunakan vaksin itu untuk menjaga imunitas, menjaga keberlangsungan umat manusia, itu diperbolehkan. Itu yang keempat. Sampun isak nomor dering. Lah niki sing terakhir, niki terakhir kedik mawon. Niku qaidahe al-adatul muhakkamah. Dan niki yang sering terlupakan di diri kita, yang kemudian kita sering mengolok-ngolokkan kalau karena tidak tahu bahwa adat atau kebiasaan itu bisa dijadikan menjadi sumber hukum. Contohnya ngeten, misalkan orang kalau membeli suatu peralatan itu, ketika kita memberi peralatan dan dikirim ke rumah niku kan biasanya langsung dipasang no kalih tukangi, meskipun kita tidak meminta untuk dipasangkan. Lah niku dalam masyarakat tertentu, misalkan ada sebuah tradisi, misalkan teng mriki kalau menjelang bulan Ramadan itu ada tradisi megengan, padahal tidak dijelaskan di dalam sumber bahwa kamu harus megengan ketika mendekati bulan puasa. Lah niku di sini dilaksanakan megengan. Nopo angsal pripun hukume? Nggih mboten napa-napa, karena itu sudah menjadi sebuah adat, sudah menjadi sebuah kebiasaan, dan di situ ada kemaslahatan, ada kebaikan, maka itu dijadikan sebagai muhakkamah, bahwa dijadikan sebagai hukum yang di situ ditetapkan kebolehannya. Ngaten, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, keranten wektalipun sampun isya, mugi-mugi sekedhik ingkang saged kawula aturaken saged manfaati khususipun dumateng kula piyambak sehingga saged nglampahi lumeberipun dumateng panjenengan sami, sehingga di dalam kita beribadah, di dalam kita berakidah tambah mantap, tambah yakin bahwa agama Islam yang kita anut ini agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan jalan kita mendekatkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Kurang so kirangipun kawula nyuwun agunging Syekh Samudra Paaksami, kawula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minka min dhulumatil wahmi wa hassin akhlaqana bil hilmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa sahil lana nura fadlik wangsur min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillah.